Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Lalu Yesus menjawab pertanyaannya, "Perintah yang paling utama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan." Yesus mengarahkan seorang ahli Taurat ini untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan hati, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dan dengan segenap kekuatannya. Ini berarti kita mesti mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan secara total. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, dan kasih-Nya tak terbatas. Kita pernah dengar lagu, "Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku." Nah, ini mau menunjukkan bahwa kasih Allah tak terbatas kepada kita, tak bertepi kepada kita. Berarti Allah berinisiatif lebih dahulu mengasihi kita. Maka Yesus mengajak kita semua untuk membalas kasih Tuhan. Sehingga cinta Tuhan itu tak bertepuk tangan sebelah. Anda pasti pernah mengalami.
Kalau Anda mengasihi orang dan orang tidak mengasihimu, pasti Anda merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Allah menghendaki supaya kita juga membalas kasih Tuhan dengan mengasihinya dengan seluruh hidup kita. Kemudian Yesus melanjutkan jawabannya. Dan perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah ini mudah diucapkan saudara, tapi sulit dipraktekkan, sulit diwujudkan dalam kehidupan kita. Kadang kita menganggap, oh si A itu bukan saudara kandung saya, si A itu bukan saudara sepupu saya, si A itu bukan saudara sekampung atau sedaerah. Sehingga kita tidak mengasihinya seperti diri kita sendiri. Kita lebih banyak mengasihi diri kita daripada mengasihi sesama. Maka Tuhan Yesus mengajak kita untuk meninggalkan keegoisan kita. Kalau kita belajar untuk mengasihi sesama yang hidup bersama kita, mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Mari kita berjuang untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Karena inilah perintah kedua yang Tuhan Yesus inginkan kita perbuat di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih. Ada seorang ibu yang amat mengasihi Tuhan. Bukti bahwa ia mengasihi Tuhan yaitu dia rajin berdoa secara pribadi. Dia juga rajin berdoa secara bersama-sama, ibadah sabda maupun perayaan Ekaristi. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Akan dia biasa hening dan dia berusaha untuk mendengar sabda Allah baginya. Apa yang mesti dia lakukan di dalam hidupnya. Kemudian dia juga berusaha untuk mengasihi sesama. Siapapun yang meminta bantuan kepadanya, ibu ini pasti membantu mereka sejauh ia bisa. Suatu ketika ada orang yang meminta beras kepadanya. Dan hal yang luar biasa dari ibu ini memiliki hanya beberapa kilo beras. Dia tidak pelit, dia tidak katakan bahwa mohon maaf saya tidak bisa memberi karena beras kami hanya beberapa kilo. Yang ibu itu lakukan adalah dia memberi dari kekurangan itu kepada orang yang membutuhkan pertolongannya itu. Lalu selanjutnya apa yang ia lakukan? Ia selalu mengandalkan Tuhan. Dia katakan bahwa ketika saya sudah melaksanakan sabda Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan saya menderita. Tuhan tidak membiarkan saya susah. Memang benar. Ketika dia berani mengungkapkan kepada orang lain juga bahwa saya tidak punya makanan. Ada orang yang tergerak hati untuk memberi lebih dari itu kepadanya. Inilah kesaksian seorang ibu yang sungguh meneguhkan iman saya. Mari kita terus menerus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dalam kehidupan. Semoga demikian. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.